Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, NIM D1A1211009, jurusan Lagi Bisnis kelas B. Kali ini saya akan membawakan materi kewarganegaraan RPS ke-7, yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan atau pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksudkan dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi, UUD tersebut menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi suatu norma pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang NRI. Dengan demikian, UUD NRI sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misal pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya oleh staf karena secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Maka ditemukan satu norma dan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI. Dalam suatu hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi penguatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang jadi termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak, di mana pasal 23A berbunyi pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara. Oleh karenanya, tiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajiban dalam membayar pajak tersebut. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau nama lain yang sejenisnya untuk pajak daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang, lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak yang langsung dari wajib pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk
pajak pusat, dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Selanjutnya, untuk pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk pajak daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian pelaksanaan kegiatan atau DIPA masing-masing kementerian dan lembaga negara. Adapun alokasi untuk pemerintah daerah dijalankan melalui skema transfer daerah, melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar 1.823 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar 1.547 triliun atau sebesar 84,9% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.360 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar 1.186,5 triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak direncanakan sebesar 273,9 triliun dan penerimaan hibah rencana sebesar 2,3 triliun. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Apabila APBN 2016 pos belanja negara ditetapkan sebesar 2.095,7 triliun yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah, dan dana desa. Anggaran belanja pemerintah pusat selanjutnya dialokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. Jika kemudian banyak fasilitas publik yang masih belum memadai dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan, dan inovasi belum berjalan dengan baik, keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah dan menyebabkan wajib pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya. Berdasarkan uraian tadi, tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau sejenisnya, pengadaan beras miskin, jaminan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak adalah untuk kita juga. Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penerima fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau wajib pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajiban negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan yang dikenal sebagai sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan serta lembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.